Sistem penghantaran obat tertarget adalah metode pemberian obat kepada pasien dengan cara meningkatkan konsentrasi obat di beberapa bagian tubuh secara spesifik. Tujuan utama pengembangan ini adalah untuk meningkatkan kontrol dosis obat pada tempat spesifik seperti pada sel, jaringan, atau organ, sehingga akan mengurangi efek samping yang tidak diinginkan pada organ non-target. Sistem penghantaran obat tertarget dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem tertarget pasif, yaitu untuk meningkatkan konsentrasi obat pada tempat aksi melalui pengurangan interaksi yang tidak spesifik. Mendesain sifat fisika kimia sistem meliputi ukuran, muatan permukaan, hidrofobisitas permukaan, sensitivitas pada pemicu, dan aktivitas permukaan, sehingga dapat mengatasi barir anatomi, seluler, dan subseluler dalam penghantaran obat. Contoh liposom, mikro atau nanopartikel, misel, dan konjugat polimer. Yang kedua, ada sistem tertarget aktif, yaitu sistem penghantaran tertarget pasif yang dibuat lebih spesifik dengan penambahan homing service, yaitu suatu ligan yang dapat dikenali oleh suatu reseptor spesifik, kemudian berinteraksi dengan reseptor tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi obat pada tempat yang diinginkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem penghantaran obat tertarget. Yang pertama itu ada liposom, yang kedua ada polimer misel, yang ketiga ada nanopartikel, dan yang keempat ada dendrimers. Kemudian kita masuk ke pengertian liposom. Liposom adalah partikel series yang mengenkapsulasi suatu fraksi pelarut sehingga pelarut tersebut dapat masuk ke bagian dalam. Dapat terdiri dari satu, beberapa, atau banyak membran. Polar yang dikarakterisasikan dengan bagian lipofilik dan hidrofilik pada molekulnya yang ketika berinteraksi dengan air, maka lipid polar akan berkumpul dan membentuk partikel koloid. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kemudian definisi liposom. Liposom atau gelembung lemak merupakan partikel koloid yang dibuat menggunakan molekul fosfolipid dan yang paling umum digunakan untuk penghantaran obat tertarget. Kemudian komponen utama liposom ini adalah fosfolipid dan kolesterol. Yang pertama, fosfolipid. Fosfolipid merupakan senyawa amfifilik dengan struktur dasar gliserol. Dan fosfolipid ini merupakan golongan senyawa lipid dan merupakan bagian membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Selanjutnya ada kepala polar dan fosfat yang bersifat hidrofilik, sedangkan bagian ekornya yang bersifat hidrofobik. Hidrofobik itu terbagi dua, ada hidrofobik file dan hidrofobik head. Jenis-jenis liposom. Yang pertama, multilamellar vesicle. Liposom MLV dapat dikatakan sebagai bentuk awal liposom. Lebih dari satu layer, enkapsulasi obat lipofilik cukup besar, stabil dalam penyimpanan jangka panjang, cepat dibersihkan oleh res, mudah disiapkan, dan dibuat dengan metode thin film hydration. Small unilamellar vesicle adalah vesicle yang diselubungi satu lapis membran dan dapat dibuat dengan metode ultrasonikasi intensitas tinggi. Vesicle ini disebut juga vesicle unilamellar tersonifikasi. Biasanya SUV memiliki diameter 25 nanometer. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada intermediate size unilamellar. Vesicle ini biasanya berukuran 100 sampai dengan 200 nm. Kita dapat membuat vesicle ini dengan menggunakan deterjen. Dan vesicle ini sangat bermanfaat di dalam bidang farmasi karena vesicle ini dapat bertahan lebih lama di dalam sirkulasi. Selanjutnya ada large unilamellar vesicle. Vesicle jenis ini merupakan vesicle yang diselubungi dengan satu lapis membran. Dan vesicle jenis ini biasanya lebih besar dibanding SUV. Kita dapat membuat vesicle ini dengan metode injeksi dan fusi liposom jenis SUV dengan diinduksi dengan kalsium. Biasanya LUV ini berdiameter 500 nanometer. Vesicle lipid dapat dibentuk dengan mencampurkan larutan lipid lalu ke dalam larutan aqueous yang kemudian
Sonikasi atau diberi gelombang suara, energi yang dibawa oleh gelombang suara akan mendispersi lipid, sehingga secara spontan dapat terakredasi ke dalam membran bilayer atau liposom. Dengan mekanisme tersebut, liposom dapat digunakan untuk menjarak struktur molekul dalam kompleks molekul lipidnya. Oleh karena itu, liposom digunakan untuk aplikasi pembuatan obat. Keuntungan liposom antara lain yang pertama, dapat meningkatkan kelarutan, yang kedua, biokompatibilitasnya tinggi, yang ketiga, mudah dalam pembuatannya, yang keempat, sifatnya yang fleksibel, yang kelima, modulasi sederhana dalam karakteristik farmakokinetik. Keuntungan liposom untuk penghantar obat, yang pertama, meningkatkan efek terapik, keamanan dan efikasi berbagai obat, termasuk antitumor, antiviral, antimikrobal, dan vaksin. Yang kedua, liposom tidak beracun, non-hemolitik, dan non-imunogenik, bahkan setelah suntikan berulang. Yang ketiga, sifatnya kompatibel dan biodegradable dan dapat terancang. 4. Sifat fisik dan kimianya dapat dikarakterisasi dengan baik. Yang kelima, sistem pelepasan dapat diatur. Yang keenam, memungkinkan kerja hanya pada jaringan tertentu. Yang ketujuh, memungkinkan dimasukkan melalui berbagai jenis rute pemberian. Yang kedelapan, mengurangi efek samping yang berbahaya. Kekurangan liposom yang pertama, secara in vivo merupakan pembersihan segera oleh sistem RES. Yang kedua, secara in vitro stabilitas relatif rendah. Karakterisasi liposom dari aspek farmaseutika secara fisika dan kimia, partikel liposom parameter kritis yang mempengaruhi penampilan masuknya obat ke dalam liposom secara in vitro dan in vivo adalah ukuran, muatan, dan komposisi liposom. Jadi, karakterisasi liposom ada 4, meliputi yang pertama, kandungan total lipid liposom, yang kedua, ukuran dan distribusi ukuran liposom, yang ketiga, muatan liposom, yang keempat, kadar obat dalam liposom. Baiklah, saya akan melanjutkan. Aplikasi liposom. Liposom digunakan sebagai pembawa untuk obat-obatan dan antigen. Alasan utama untuk ini adalah bahwa mereka bisa berfungsi terhadap beberapa tujuan yang berbeda. Liposom bisa mengarahkan obat kepada suatu target tertentu. Liposom juga dapat memperpanjang durasi pemaparan obat. Bertindak sebagai reservoir pelepasan lambat, hal ini telah dibuktikan dalam sejumlah penelitian. Misalnya dengan obat antimalaria kloroquine atau scavenger radikal sulforoksida, dismusfase. Liposom dapat melindungi obat terhadap degradasi atau sebagai contoh degradasi metabolik. Sebaliknya, liposom dapat melindungi pasien terhadap efek samping obat enkapsulasi. Misalnya pembatasan dosis dari obat doxorubicin yang irreversibel terhadap kerusakan otot jantung. Enkapsulasi liposom yang sangat mengurangi pemaparan dari jantung terhadap doxorubicin dan dengan demikian cardiotoxicity. Contoh lain adalah pengurangan dari efek hematolik obat oleh enkapsulasi liposom dan perlindungan terhadap iritasi lokal pada injeksi intradermal, intramuskular, dan subkutan dari obat yang menyebabkan iritasi jaringan. Sebagaimana liposom dapat melarutkan senyawa lipofilik, potensi melarutkan ini dapat digunakan untuk menyuntikkan kurang larut air senyawa lipofilik secara intravena. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.